Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan Novianto dari kelas 10 TPA. Kali ini saya akan menjelaskan pengolahan bahan non-logam dan bahan komposit. Yang pertama, bahan non-logam. Bahan non-logam artinya tidak mengandung unsur besi sama sekali. Material non-logam sering digunakan karena material tersebut mempunyai sifat yang khas yang tidak dimiliki oleh material logam. Nomor 2. Pengolahan bahan non-logam dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, injection molding. Injeksi molding adalah metode pembentukan material komplastik di mana material yang meleleh karena pemanasan diinjeksikan oleh plunger ke dalam cetakan yang didinginkan oleh air sehingga mengeras. Meskipun banyak variasi dari proses dasar ini, 90% injeksi molding adalah memproses material termoplastik. Kedua, ekstruksi. Proses ekstrusi adalah proses di mana logam dibentuk dengan cara menekannya melalui rongga cetakan. Tekanan yang digunakan sangat besar. Proses ini dapat digunakan untuk membuat batang silinder, tabung, atau profil-profil tertentu. Yang ketiga, thermoforming. Thermoforming merupakan suatu proses di mana membentuk atau menekan kembali polimer yang sudah terbentuk seperti lembaran menjadi cetakan yang disesuaikan. Keempat, blow molding. Proses blow molding merupakan proses pembentukan sebuah benda yang terbuat dari material plastik dengan cara meniupkan udara bertekan ke dalam sebuah material plastik yang telah dibentuk menjadi botol preform. 2. Bahan komposit. Bahan komposit adalah suatu jenis bahan baru hasil rekayasa yang terdiri dari 2 atau bisa juga lebih dari 2 bahan, di mana sifat masing-masing bahan tersebut berbeda setiap satu sama lainnya, baik itu sifat kimia maupun fisikanya, dan dalam hasil akhir bahan tersebut tetap terpisah. Komposit dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, material komposit serat terdiri dari serat dan bahan dasar yang diproduksi secara fabrikasi. Contoh adalah FRP atau Fiber Reinforced Plastic. Yang kedua, komposit lapis atau laminated composite terdiri dari lapisan dan bahan penguat, contohnya polywood, laminated glass yang sering digunakan sebagai bahan bangunan dan kelengkapannya. 3. Composite particle. Particulate composite terdiri dari partikel dan bahan penguat seperti butiran atau batu, contohnya batu dan pasir, yang diperkuat dengan semen yang sering kita jumpai sebagai beton. Pengolahan komposit dibagi menjadi 2, yaitu pengolahan terbuka dan pengolahan tertutup. Pengolahan terbuka, contact molding atau hand layup, menuangkan resin pada serat lalu ditekan dan diratakan. Paling banyak digunakan yaitu polyester dan exposite. Kedua, vacuum bag, penyempurnaan dari hand layup yang disertai dengan penghisap udara supaya spesimen komposit dapat diminimalkan. Selanjutnya, pengolahan terbuka, pressure bag. Jika vacuum bag udara diminimalisir pressure bag, maka memasukkan udara yang dimasukkan pada wadah elastis yang berguna menambah tekanan ketika proses pembentukan. Yang kedua, spray up, penyemprotan serat fiber dan resin dan katalis yang kemudian dibiarkan mengeras. Filament winding, fiber akan melewati wadah resin dan diputar berulang dengan proses thermosetting. Pengolahan tertutup. Proses pengolahan tertutup mengelilingi proses pengolahan yang sama pada polimer atau keramik.
Sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika penjelasannya kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.